Kembali lagi dalam renungan kisah hidup Santo Santa Teladan Orang Kudus Gereja. Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua segenap umat lingkungan Santo Yusuf. Pada pagi hari ini, Selasa 16 November 2021, kita memperingati Santa Gertrudis. Gertrudis sendiri lahir di Eisleben di negara Jerman pada tahun 1256. Sejak kecil, ia dididik dan dibesarkan di dalam sebuah biara di Hefta, Jerman Utara. Ia memiliki panggilan sehingga ia menjadi seorang suster. Ia memiliki seorang guru dan merupakan sahabatnya, yakni Santa Mathildis. Gertrudis adalah seorang yang menyenangkan dan juga cerdas. Ia menguasai bahasa Latin dengan sangat baik. Awalnya, Gertrudis tidak terlalu suka dengan pelajaran agama maupun dengan mata pelajaran yang lain. Akan tetapi, di saat ia berusia 26 tahun, terdapatlah peristiwa yang mulai merubah dirinya, yaitu peristiwa Tuhan Yesus mulai menampakkan dirinya kepada Santa Gertrudis dan mengatakan bahwa Gertrudis akan mulai mengasihi dia dan berfokus untuk hidup kudus. Sejak peristiwa penampakan itu, akhirnya Gertrudis mulai memperbaiki hidup rohaninya dan mulai berfokus untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tak hanya sekali saja Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Gertrudis, melainkan berkali-kali. Karena itu, Gertrudis mulai secara perlahan-lahan memperbaiki kehidupan rohaninya. Ia juga memiliki devosi yang sangat mendalam kepada sakramen Maha Kudus. Ia juga dipercayakan oleh Tuhan Yesus sebuah doa, yakni sebuah doa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Dikatakan bahwa jika kita berdoa satu kali doa ini secara sungguh-sungguh dan serius, maka 1000 jiwa akan dibebaskan dari api penyucian. Gertrudis sendiri setelah sakit selama 10 tahun, akhirnya meninggal. Dia meninggal pada tanggal 17 November 1302. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 hingga 10. Sebuah kisah di mana Sakeus, seorang pemungut cukai, ingin melihat Tuhan Yesus yang sedang jalan, dikerumuni oleh orang-orang banyak. Akan tetapi karena tubuhnya yang pendek, akhirnya Sakeus memiliki usaha untuk memanjat pohon ara. Karena Yesus melihat hal tersebut, Tuhan Yesus meminta agar Sakeus turun dan ingin menumpang di rumah Sakeus. Akan tetapi, seperti pada gambar, orang-orang yang berkerumun di sekitar Tuhan Yesus heran, mengapa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Sakeus? Karena pada masa itu, seorang pemungut cukai dianggap orang berdosa. Orang-orang sangat wajar jika heran, kenapa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah orang berdosa. Pengalaman yang dialami oleh Zakaria sama seperti hal yang dialami oleh Santa Gertrudis, di mana mereka sama-sama mendapatkan sapaan hangat dari Tuhan Yesus. Mereka sama-sama sadar dan juga memiliki sikap pertobatan dan juga sikap untuk memperbaiki apa yang sebelumnya menjadi kelemahan dalam dirinya agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik.
yakni bertobat dan juga memperbaiki diri, terutama dalam kehidupan rohani. Dari kedua kisah yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yakni kisah perjumpaan dari Sakeus yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan juga Santa Gertrudis yang mendapat penampakan dari Tuhan Yesus. Sebenarnya kita tidak perlu mendapatkan penampakan hebat dari Tuhan Yesus, tetapi yang perlu adalah kita meneladani sikap setelah mereka ini, yakni Santa Gertrudis dan juga Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Sikap pertobatan dan juga memperbaiki diri, terutama kehidupan rohani, adalah sikap yang hendaknya kita punyai. Langkah awalnya, kita pertama-tama menemukan pengalaman rohani, pengalaman batiniah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyapa kita dalam lingkup pekerjaan kita, keluarga, gereja, ataupun masyarakat. Sikap pertobatan dan juga sikap memperbaiki diri adalah sikap yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pada akhirnya ingin bertobat dan memperbaiki diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.